kesucian, baik lahir maupun batin. Sesuai dengan pengajaran ini ya, sehat rohani jasmani. Jadi rohani sebenarnya juga sangat ditekankan dalam Islam. Masuk diantaranya kebersihan dan kesehatan rongga mulut juga. Nah, ibu-ibu dan bapak sekalian, ada suatu riwayat yang sangat menarik ya. Ini dari kitab Ihya Ulumuddin, bagian Fathul Lisan atau Bahaya Lisan. Suatu ketika Rasulullah ditanya oleh sahabatnya ya, wahai Rasulullah, apakah hal yang banyak menjerumuskan manusia ke dalam neraka? Lalu Rasulullah pada kesempatan itu menjawab, al-ajwafani, atau dua lubang. Dan kebetulan dua lubang ini ternyata diawali dengan huruf fa. Al-ajwafani, dua lubang. Al-famu, mulut, dan al-farju atau lubang kemaluan. Jadi dua hal ini ternyata banyak mengantarkan manusia itu ke dalam api neraka. Nah, ibu-ibu sekalian dan bapak sekalian, mengenai al-famu atau rongga mulut atau mulut itu ternyata menurut ulama ada dua perkara ya. Jadi yang pertama adalah seseorang itu bisa masuk neraka karena tidak memperhatikan yang keluar dari mulutnya, yaitu perkataan-perkataan yang bisa mengantarkan ke dalam neraka. Perkataan-perkataan kesyirikan, kemudian fitnah, namimah ya, adu domba, ghibah, ngerasani, berdusta, sumpah palsu. Nah, itu perkataan-perkataan yang bisa mengantarkan seorang ke dalam neraka. Jadi tidak memperhatikan apa yang keluar dari mulutnya. Yang kedua, tafsiran yang kedua adalah seseorang bisa masuk neraka karena tidak memperhatikan yang masuk ke dalam mulutnya, yaitu memakan makanan yang haram, yang bukan haknya, meminum minuman yang haram, yang bukan haknya. Nah, itu bisa mengantarkan seorang ke dalam neraka juga. Jadi ada dua aspek. Itu dari aspek rohani. Jadi memang penting sekali bagi kita untuk memperhatikan apa yang keluar dan apa yang masuk. Karena mulut itu kalau dalam bahasa latinnya cavitas oris, cavum oris merupakan pintu masuk ke saluran pencernaan ya. Jadi ke tubuh kita itu nanti pintu masuknya di mulut dulu. Kalau yang memiliki mulut itu remnya bagus, dia bisa mengontrol ya, ini yang masuk makanannya halal apa haram. Kemudian halal, sudah halal aja di filternya di dalam Islam itu kan ada tuntunan ya. Bahkan ada ayat dalam Al-Quran, fal yang buruk insanu ila ta'ami, hendaklah manusia melihat apa yang dia makan, apakah halal aja. Itu kita lihat lagi, ini tauhid atau tidak, menyehatkan atau tidak, berlebihan atau tidak, kita butuh atau kita tidak butuh makanan itu. Jadi banyak sekali tujuannya. Mungkin untuk mengenai gizi dan sebagainya pasti sudah ada bahasa tersendiri nih dokter Bambang nih untuk masalah itu. Tetapi ini juga sangat penting ya, apa yang kita makan, yang kita minum juga penting. Karena itu Rasulullah juga menganjurkan untuk makan dan minum tidak berlebihan ya, hanya untuk sekedar jangan ketika lapar, makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Nah, itulah indahnya tuntunan Rasulullah dalam mengendalikan agar apa yang kita makan tidak berlebihan. Kemudian terkait dengan aspek rohani juga banyak sekali tuntunan dalam Islam. Kita memperhatikan apa yang keluar dari mulut kita itu hendaknya pertama adalah perkataan-perkataan yang baik ya. Perkataan yang baik itu ada banyak dari Bapak sekalian, mulai dari zikir ya, membaca Al-Quran, zikir. Bahkan ada suatu kalimat zikir yang dikatakan kalimatani khafifatani ala lisan faqilatani fil mizan. Ada dua kalimat yang begitu ringan diucapkan oleh lisan, lidah, tapi ternyata menurut timbangan akhirat faqilatani fil mizan, tapi sangat berat, nilainya bobotnya itu tinggi di mata Allah, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim. Nah, tentu ada banyak kalimat-kalimat zikir yang lain, tapi ini adalah satu contoh bahwa zikir atau kalimat-kalimat thayyibah itu bisa memperberat timbangan kebaikan kita di hari perhitungan amal nanti ya.
begitu juga mungkin enteng sekali kita melakukan kalimat-kalimat ghibah atau ngerasani, itu kan rasanya sangat enteng ya, apalagi lagi kumpul-kumpul sama teman-teman, untuk kamu ingin itu terus tambah nambahin. Nah itu juga kadang rasanya enteng, tapi ternyata bisa efeknya sangat berat sekali ya, dosanya sangat besar. Nah yang kedua, tuntunan Islam dalam menjaga kebersihan rohani mulut kita adalah menghindari perkataan-perkataan yang diharamkan oleh Islam. Tadi sudah kita sampaikan perkataan-perkataan kesyirikan, kemudian perkataan fitnah ya, fitnah, kemudian namimah, mengadu domba, fitnah yang dilancarkan kedua pihak, jadi memfitnah sana, memfitnah sini, diadu biar berantem, nah itu namimah, adu domba. Lalu ghibah, membicarakan aib orang lain yang kalau orang lain itu dengar dia merasa tidak suka atau malu gitu ya, jadi ini juga termasuk tidak boleh. Tapi ada pengecualiannya Bapak. Misalkan kita membicarakan aib seseorang yang dia memang istilahnya sudah penjahat kelas kakap gitu ya, tidak sudah dibilangin dengan saya tidak mau bertobat, nah itu kita boleh membicarakan agar umat Islam waspada terhadap kejahatannya. Itu pengecualian ya, kalau memang ada wah ini hati-hati ada si itu kemarin lewat di kampung kita misalkan ya, dia ternyata gembel kelas kakap yang dinasihati sudah tidak mempan, ya itu boleh kita bicarakan aja untuk kewaspadaan agar umat Islam tidak terkena mudaratnya atau tidak terkena efek dari perilaku negatifnya itu. Kemudian perkataan-perkataan yang dilarang dalam Islam yang lain adalah mencela ya, mencela itu nyacat gitu ya, nyacat atau ngelok-ngelok kayak gitu ya, wah ini kok enak misalnya, itu sudah tidak boleh ya. Mencela makanan itu juga tidak boleh. Kemudian mencela waktu, karena waktu itu ciptaan Allah, kita tidak boleh yang mencela atau merasa mengucapkan perkataan kita tuh tidak ridho dengan takdir Allah, seperti waktu hujan gitu, wah kok hujan ini, itu juga tidak boleh. Itu termasuk perkataan-perkataan yang sebaiknya kita hindari. Kemudian setelah kita tuntunan yang ketiga adalah kita bisa melakukan sedekah dengan mulut kita, dengan tersenyum ya, tersenyum. Jadi tabassamuka fi wajhi ahika laka sedekah. Senyummu untuk saudaramu itu adalah sedekah. Tentu senyum yang tulus ya, bukan senyum sinis atau senyum yang ngeremehke gitu ya. Senyumnya kok ngeremehke misalkan, atau senyumnya yang sinis, senyum sadis apa itu juga tidak. Itu senyum yang lahir dari hati yang bersih, yang berseri-seri, itu insya Allah menjadi sedekah. Nah, kemudian dari aspek lahirnya atau jasmania ya, tadi kan rohani, sekarang jasmania, baru saya masuk ke materi saya tentang kesehatan. Tapi saya sampaikan dulu tentang pendahuluan ya, bahwa secara jasmani atau lahirnya itu Islam juga sangat memperhatikan kebersihan rongga mulut ya. Ibu-ibu dan bapak kalau pernah mireng ya, Rasulullah itu tidak suka pada orang yang mulutnya bau dan datang ke masjid. Apalagi misalkan ada orang habis makan makanan yang berbau, bau pete, bauan dan sebagainya. Nah itu kalau datang ke masjid dianjurkan sudah mengatasi baunya dulu ya, karena bisa mengganggu jamaah lainnya. Allahu Akbar, amin, harus baunya kemana-mana. Nah itu ada tuntunannya. Jadi bau mulut itu termasuk salah satu yang Islam perhatikan ya. Kita harus menjaga kebersihan dari bau mulut pun harus diatasi. Kemudian yang kedua adalah dalam Al-Quran ada satu ayat yang menyebutkan tentang gigi ya, tentang wasini bisini, yaitu tentang salah satu ayat mengenai hukum kisos di syariat pada zaman Bani Israel dulu, bahwa kalau ada orang yang mungkin nggak sengaja memukul gigi saudaranya sehingga patah, maka kisosnya adalah gigi dengan gigi juga. Jadi mata dengan mata, gigi dengan gigi. Nah artinya gigi itu meskipun disebutkan sekali dalam Al-Quran, tapi sangat penting ya, berarti kan penting.
Kemudian lidah dan bibir juga disebutkan dalam surat Al-Balad. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Alam naj'al lahu 'ainain, dan bukankah kami telah menjadikan untukmu dua mata, ainain wa lisanan wa syafatain, dan lidah dan syafatain, dan sepasang bibir atas bibir. Jadi bibir itu juga muncul dalam Al-Quran ya, dalam Al-Balad. Lidah juga, gigi juga disebutkan dalam Al-Quran, tapi hanya satu ayat saja. Tapi maaf saya lupa pastinya, tapi itu ada dalam salah satu ayat dalam Al-Quran. Artinya gigi, lidah, dan mulut itu juga satu hal yang penting ya, karena kalau nggak penting nggak mungkin ada dalam Al-Quran. Nah, yang ketiga adalah Rasulullah bersabda ya, ini hadisnya juga cukup banyak. Yang bunyi adalah laula an asyqa ala ummati, seandainya tidak memberatkan umatku, la amartuhum, maka aku akan mewajibkan kepada umatku bisiwakin, untuk bersiwak inda kulli wudu, atau dalam bersiwak inda kulli sholah. Jadi Rasulullah itu pernah bersabda dalam hadis sahih, seandainya tidak memberatkan umatku, misalnya aku akan mewajibkan untuk umatku bersiwak setiap akan wudhu, dalam hadis lain setiap akan sholat. Jadi Rasulullah itu sudah tahu ya betapa pentingnya rongga mulut, sampai Rasulullah memberikan hadis yang seperti ini. Dan Rasulullah itu tahu bahwa bersiwak itu berat, makanya Rasulullah laula an asyqa ala ummati, seandainya tidak memberatkan umatku maka aku akan wajibkan. Jadi bersiwak itu atau membersihkan gigi itu, kalau dahulu dengan kayu siwak ya. Jadi kayu siwak itu suatu kayu yang bisa mudah sekali dipecah serabut-serabutnya, dan serabutnya ini juga bisa dipakai untuk membersihkan gigi. Dan siwak ini kalau dari sejarahnya sudah panjang ya. Jadi sebelum Nabi Muhammad juga sudah ada yang menggunakan siwak, kaum Romawi juga sudah menggunakan siwak, tetapi memang Rasulullah orang pertama yang menganjurkan siwak dipakai secara rutin begitu. Jadi kalau tradisi siwak sudah ada sebelum Rasulullah, tapi Rasulullah ini yang secara betul-betul menekankan dengan begitu pentingnya bersiwak setiap hari, setiap akan sholat. Jadi sehari berapa kali kalau setiap akan sholat? 5 kali ya, minimal 5 kali, belum sholat duha, belum sholat-sholat yang lainnya. Jadi 5 kali, minimal 5 kali. Bahkan dalam satu riwayat juga di samping Rasulullah, di samping kasur Rasulullah itu selalu tersedia semacam ember dan siwak. Jadi ketika beliau bangun tidur, beliau langsung bersiwak begitu. Ini menurut istri beliau ya, menurut ibunda Aisyah ya, Aisyah radhiyallahu anha. Jadi bersiwak ini sangat penting. Nah, yang kedua adalah adanya syariat berkumur-kumur dalam berwudu. Nah, ibu sekalian, bapak ibu sekalian, kalau kita renungi ya, setelah dalam wudu itu urutannya kita mencuci tangan dulu ya. Nah, setelah mencuci tangan itu yang pertama dilakukan adalah berkumur ya. Jadi kumur ini sangat utama ya, termasuk dalam sunnah wudu. Tapi dia sunnah ya, bukan rukun ya. Kalau saat berpuasa dan kita takut kok tertelan, boleh tidak berkumur, tapi tentu lebih utama kalau kita berkumur ya, karena kan sunnah wudu gitu. Dan berkumur itu juga ternyata ada manfaatnya secara medis juga ya. Kita bisa nanti akan saya singgung sedikit. Nah, ini adalah beberapa tuntunan Islam mengenai, atau isyarat-isyarat Islam mengenai menjaga kebersihan rongga mulut.